Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yusuf Saifuddin selaku perwakilan pengurus pusat RJI dan yang terhormat kepada Dr. Ide Bagus Putra dari Universitas Surabaya dan selaku narasumber pada acara sore hari ini. Serta Bapak dan Ibu pengurus dan staf RJI dan juga para audiens yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami juga ucapkan selamat sore kepada Bapak dan Ibu audiens. Selamat bergabung dalam kegiatan Ngabuburit Jurnal Ilmiah 2025 yang diselenggarakan oleh relawan Jurnal Indonesia. Kegiatan ini juga akan direkam dan diupload di YouTube channel RJI. Bapak dan Ibu bisa subscribe ke channel RJI dan memantau media sosial kami yang lainnya. Link kehadiran juga akan kami bagikan di akhir kegiatan melalui chat Zoom. Maka silakan Bapak dan Ibu untuk mengikuti Zoom dari awal hingga akhir agar tidak terlewatkan. Kami juga memohon kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan ulasan terhadap layanan RJI. Link ulasan juga akan kami bagikan di akhir kegiatan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu materi yang akan dibawakan oleh Dr. Ide Bagus Putra. Beliau merupakan seorang akademisi dan pakar di bidang psikologi. Beliau juga merupakan Direktur Center for Lifelong Learning dan Wakil Dekan 2 Fakultas Psikologi di Universitas Surabaya, serta Editor in Chief Anima, Indonesian Psychological Journal. Sebelumnya, kami juga akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu audiens dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Kami juga akan membuka sesi tanya jawab di akhir apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya langsung kepada narasumber. Baik, untuk kepada Pak Ide Bagus, persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam multikultur dari Ubaya. Di Ubaya punya salam, yaitu salam multikultur untuk menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada Pak Yusuf dan Ibu Moderator untuk membuka acara ini. Jikalau boleh, saya usul agar diskusinya itu bisa langsung saja, bukan pada akhir. Bisakah demikian, Ibu? Gak apa-apa Pak, langsung aja diambil alih jenengan ya, Siap. tektokan ya. Jadi nanti ngobrol langsung bisa interaksi, nggak apa-apa, santai aja, nggak usah terlalu formal-formal. Oke, siap, matur nuwun sangat. Baik, saya mulai paparannya. Jadi, pada sore hari ini, harapannya kita bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman gitu ya. Jadi, sangat besar harapan kita bisa saling mencerahkan, kira-kira begitu. Oke, nah, izin kita mulai dari sebuah ilustrasi. Nah, Bapak Ibu bayangkan ketika kita pada hari-hari ini sedang berpuasa gitu ya. Nanti ketika kita berbuka puasa kan kita akan meminum air. Nah, ini saya pakai sebuah ilustrasi, bayangkan ada air yang mau kita minum gitu ya. Nah, setelah air itu kita minum, karena kita lihat airnya itu adalah bersih, jernih gitu kan. Ternyata keracunan. Keracunan ada yang sakit, bahkan mungkin sampai meninggal. Nah, dunia publikasi ilmiah itu mohon izin saya ibaratkan seperti ini. Tidak banyak orang menyadari bahwa tingkah pola publikasi ilmiah itu bukanlah sekadar bermain atau berlatih menulis di ruang kelas yang tidak dibaca orang. Itu bukanlah sebuah pelajaran berhitung atau pelajaran melukis, mengarang lagu, bermusik di kelas yang hanya diperhatikan oleh siswa, guru, dan orang tua, gitu ya. Ini adalah sebuah upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya apa? Kita sebenarnya tuh sedang menghasilkan air untuk kehidupan gitu ya, untuk aktivitas kita yang kita gunakan sendiri. Nah, ketika air itu kotor, ada yang mengatakan publikasi itu belakangan ini bukan hak kekayaan intelektual, tapi hasil kemiskinan intelektual gitu ya. Karena kita tidak bisa dengan mudah membedakan ini karya yang mencerdaskan atau karya yang menyesatkan. Nah, sama seperti air yang berbahaya, istilahnya itu sekarang bukan lagi, mohon maaf, bukan lagi sampah, tapi racun dan limbah gitu kan. Satu tegukan itu bisa mengubah segalanya. Bayangkan kalau informasi yang salah, keliru, itu digunakan untuk mengambil kebijakan, membuat aturan, dan berlaku nasional. Itu mematikan. Jadi air yang terlihat jernih, bersih gitu ya, sama seperti tulisan yang rapi gitu kan, dibaca dapat mudah dipahami, tapi informasinya itu keliru, menyesatkan. Oke, itu berbahaya. Nah, sama seperti air yang terlihat bersih namun menyimpan racun, hasil penelitian yang dipalsukan itu bisa terlihat meyakinkan namun menyimpan bahaya yang mematikan. Jadi, kalau limbah dari rumah pabrik itu mencemari air, itu menggambarkan bagaimana kecurangan akademik, mau publikasi, ganda gitu ya, plagiarisme, fabrikasi, manipulasi, dan sebagainya, itu perlahan-lahan membuat pengetahuan ini menjadi salah, gitu ya, keliru, menyesatkan. Apa hasilnya? Tadi, kalau itu dibuat sebagai kebijakan, kebijakannya akan salah arah. Intervensinya gagal, nyawa terancam. Di bidang ilmu saya psikologi, upaya untuk melakukan replikasi terhadap hasil penelitian terhadap 100 penelitian, mayoritas menunjukkan bahwa hasilnya tidak replicable. Ini bukan penelitian nasional, ini penelitian internasional. Artinya, ini bukan kondisi yang terjadi hanya di Indonesia, gitu ya, tapi di dunia. Oke. Nah, ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, akhirnya bukan menghidupkan, menyehatkan, menyelamatkan, tapi justru menyesatkan dan mematikan. Oke, sampai di sini dulu gitu ya. Monggo, tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang punya keberatan, punya pertanyaan, punya dukungan? Monggo, kita sambil dialog. Karena saya yakin pengalaman tiap orang kan berbeda-beda, beragam bidang ilmunya, beragam jurnalnya itu ya. Bapak Ibu apakah pernah menemukan, membaca sebuah publikasi yang ternyata itu salah dan keliru? Sehingga kalau itu sampai diikuti, beneran itu dampaknya bisa merugikan dan mematikan. Monggo, saling sharing dulu. Bisa di-share lagi, Pak. Mohon maaf, slide-nya. Slide-nya, oke. Iya, karena kan kita ini pasti beda-beda ya bidangnya. Oke, monggo Ibu. Panggilannya dengan Ibu Sinten, Ibu Saya Lydia, Pak. Lydia. Oke, Iya, siap. Monggo Bu. jadi Bu, ini maksudnya berarti plagiarisme, fabrikasi data, manipulasi ini, kecurangan-kecurangan ini apakah sebenarnya sudah ada dari dulu gitu ya, terus ada aturannya. Karena kan biasanya yang seperti ini kalau terjadi di negara kita ini tidak ada apa, tidak ada apa ya, preventifnya itu kurang, tapi adanya hmm, adalah kalau sudah ada baru kemudian dibuat aturannya jadi, gitu kan. oke, siap. Kalau karena bidang saya ini sastra, mungkin yang seperti ini tidak begitu mematikan dalam tanda kutip ya. Hmm. Nah, Mungkin dari teman-teman yang di bidang yang lebih berkenaan langsung dengan
apa namanya Oke. ilmu pengetahuan alam ya. Mungkin lebih Oke. lebih ini kalau dari saya mungkin justru banyak berbeda itu biasa. Monggo ini ada yang raise hand ini. Iya, monggo Pak John Hardy, monggo silakan. Ya, izin. Terima kasih, Bu Moderator, Pak Narasumber. Tapi mungkin kalau dalam bidang saya, katakanlah Pak ya, kan belum tentu kekeliruan itu adalah eh, kesalahan yang disengaja begitu. Oleh karena itu, publikasi yang katakanlah tidak tepat itu harus dibalas dengan publikasi yang lain yang menunjukkan bahwasanya itu belum tepat dan itulah mungkin yang bisa kita katakan sebagai perkembangan teknologi dari dulu sampai sekarang begitu Pak. Singkatnya seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Jadi mungkin saya mau izin sambil menampilkan sebuah tampilan gitu ya. Oke, Pak, monggo, Pak. Ini, oke. Oke. Bapak Ibu, semoga sudah terlihat sekarang ya, ada gambarnya beberapa orang lansia gitu ya, gembira gitu kan. Pernah dengar laporan ini yang mengatakan bahwa di menurut laporan WHO gitu ya, 65 tahun itu sekarang tergolong muda. Mengapa demikian? Ini 17 tahun itu di bawah umur, 18 sampai 65 itu muda, 66 sampai 79 itu tengah baya, yang masuk senior itu baru 80 sampai 99. 100 tahun itu baru yang lansia panjang umurnya gitu ya. Ini ada beberapa yang disampaikan seperti ini. Sampai sini dulu ya. Menurut Bapak Ibu, informasi ini ketika dia mencantumkan WHO gitu ya, terus kita cari ada dapat sumber informasi ini gitu ya. Kebijakan yang akan diubah itu salah satunya adalah masa pensiun gitu ya. Di kampus tenaga kependidikan itu pensiun 56 tahun. Kalau dosen 65 tahun. Kalau guru besar bisa 70, diperpanjang beberapa kali sampai 78, 79 itu ya. Tapi ketika kita membaca ini, salah satu anggota dewan itu mengusulkan agar usia pensiun diperpanjang. Dengan semua kemajuan teknologi kesehatan, usia harapan hidup kan meningkat, gitu ya. Usia harapan hidup meningkat sehingga banyak orang 65 tahun itu masih sehat. Jadi ketika kita hentikan dan orang harus dipensiun 65 tahun karena kebijakan, karena aturan itu ya, itu kita membuang-buang talenta. Oke. Nah, coba kita sikapi dulu ini. Jadi ada laporan seperti ini, monggo tanggapan Bapak Ibu. Setujukah 65 tahun masih muda sehingga masa pensiun harusnya kita mundurkan gitu ya? Ada komentar? Pak John, monggo. Ini Pak John yang tadi komentar lagi atau ini resennya Nggih, belum pun sama Pak. Pak Jan yang tadi. Monggo Pak Jan. Ini ada juga di chat ini ada Sebentar. apa namanya pengalaman lain juga ini Pak. Oh, report. Nah, iya. Ya, memang ini kalau monggo Pak Jan bisa Ya. open mic. Iya, terima kasih. Maaf, tadi telat buka mic. Memang pertimbangan untuk ini memang pikirannya harus agak apa ya, harus agak luas gitu Pak. Jadi pertimbangan kondisi kalau kita bisa mengendalikan katakanlah angka kelahiran, memang Hmm. ini sangat bagus gitu. Tapi ketika katakanlah angka kelahiran sangat tinggi sehingga antrian untuk bekerja juga tinggi, maka Hmm. perlu ada pertimbangan untuk memperpanjang masa pensiun ini. Mungkin Hmm. saja ketika pensiun, maka yang bersangkutan bisa berkarya di bidang lain yang bukanlah
merupakan kewajiban negara untuk membayarnya selagi kita belum bisa mengendalikan kelahiran yang tadi. Begitu Pak, terima kasih. Siap, oke. Baik. Tanggapan lain? Bapak Ibu ada yang pernah menerima informasi ini sebelumnya melalui grup WhatsApp atau informasi yang lain gitu ya? Oke. Monggo Eh, Bapak Ibu. Boleh saya Kayaknya ikut ya monggo, monggo monggo. monggo. nimbrung? Silakan. Monggo Pak, nimbrung Pak. Nggih. Baik, terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita bicara masalah kesempatan kerja dan juga kesempatan teknologi itu menjadi suatu dilematis. Hmm. Karena ketika setiap orang bisa bertambah usia dan melebihi target, Mm-mm. umpamanya 65 sekarang sudah bisa 75, bahkan ada yang sampai 100 tahun di Malaysia itu PM Mahathir Muhammad itu luar biasa. Nah, Ya kan? Sehingga sebenarnya dari pola berpikir bisa kita manfaatkan, tapi dari pola tenaga mungkin bisa terbatas gitu ya. Jadi bisa menjadi ya. penasihat, begawan, bahkan mungkin bisa menjadi dosen sebenarnya ya. Kalau ketika dia berpikir masih terus dipakai, tapi ketika bicara masalah tenaga, energi, dan daya ingat, itu akan menjadi berkurang. Hmm. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi akan mengurangi jatah tenaga yang bersifat praktis dan bersifat pekerja dan bersifat administratif. Sehingga dengan demikian perlu ada suatu kebijakan, memang perlu adanya pengaturan kelahiran. Ya kalau di luar negeri itu negara maju, justru yang senior-senior ini dimanfaatkan karena memang tingkat kelahirannya rendah. Bahkan yang bekerja menjadi pelayan-pelayan di restoran juga dimanfaatkan dengan yang senior-senior ini. Tapi kalau di Indonesia dimanfaatkan, pengangguran makin banyak. Apalagi sekarang angka kemiskinan bertambah, kemudian dolar makin merajalela, kemudian musibah makin banyak, PHK makin bertambah ya. Itu menjadi catatan tersendiri apabila diberikan kesempatan sampai usia 65 tahun gitu ya. Hmm. Jadi kalau dengan demikian bagaimana mengatur kelahiran, mengatur teknologi dan mengatur juga yang masa tuanya. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi bangsa yang berbeda ya. Negara adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang susah itu adalah bagaimana membuat suatu ideologi kita benar-benar dinyatakan gitu ya. Gotong royongnya belum ada ya. Musyawarahnya makin berkurang ya. Apalagi sekarang pekerjaan-pekerjaan yang diambil alih ya oleh pejabat ya menjadi double ya, sudah menjadi dirjen, jadi komisaris gajinya miliaran, sementara pekerja-pekerja yang sudah dipekerjakan di swasta UMR-nya sangat terbatas gitu ya, sangat kecil sekali, apalagi dengan adanya persaingan usaha akhirnya mereka digaji yang di bawah gaji yang semestinya di dalam kebutuhan hidup minimum. Bahkan dosen pun ya yang di perguruan tinggi swasta itu ada juga yang di bawah UMP atau UMR. Hmm. Ya, bagaimana dengan kesempatan-kesempatan kerja apabila yang sudah berumur 65 sampai 70 masih diberikan kesempatan, yang di bawahnya nyundul. Nah, Hmm. itu yang menjadi concern sendiri bagi pemerintah dan juga masyarakat supaya bisa menimbulkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Jadi, kita dapat mendengarkan gitu ya, bagaimana kita bisa berdiskusi tentang hal tersebut gitu ya. Sebuah postingan, sebuah cuitan, ketika itu dibaca oleh masyarakat, itu bisa mempengaruhi gitu ya. Sebenarnya, mohon maaf Bapak dan Ibu, sebentar, ayat lagi, saya kehilangan ini saya bentar. Nah, sebenarnya postingan yang diedarkan ini gitu ya, walaupun di sini tertulis WHO gitu ya, walaupun saya tampilkan ini, kalau kita telusuri, WHO tidak pernah
mengatakan gitu ya. 65 tahun itu muda. Oke. Ini hanyalah kutipan dalam kutipan gitu ya. Artinya apa? Mungkin Bapak Ibu sangat mempercayai saya sehingga ketika saya posting itu langsung kita pikir itu benar. Nah, tapi ternyata itu tidak, gitu ya. Ini sebuah informasi yang beredar di media sosial di beberapa kelompok itu ya. Tapi beneran bahwa informasi ini pernah membuat seorang anggota dewan ingin mengusulkan perubahan usia pensiun karena sebuah postingan. Oke. Nah, contoh lain ini juga beneran terjadi. Ini bukan masalah usia pensiun, ini masalah hubungan antara vaksin MMR campak gitu ya dengan autisme. Jadi tahun 98 gitu ya, sebuah publikasi dari Andrew Wakefield itu Ayam kan mau diapain? Ayam itu menyarankan atau mengusulkan bahwa ketika orang memvaksin anaknya dengan MMR, orang tua merisikokan anaknya mengidap autis. Informasi ini begitu marak sehingga jumlah orang yang memvaksinkan anak itu turun. Ketika jumlah itu turun, dampaknya adalah penyakit campaknya itu meningkat. Gangguan campak meningkat, sakit, cacat, meninggal. Sekian tahun kemudian, 12 tahun kemudian, artikelnya dicabut. Karena diketahui dan dibuktikan bahwa penelitian itu disponsori oleh lembaga anti vaksin. Oke. Artinya apa? Ini yang tadi saya sampaikan bahwa air yang kita minum, itu kita minum, kita konsumsi karena kita pikir menyehatkan, menyegarkan, ternyata mematikan. Tadi contoh pertama usia, contoh kedua masuk mengenai vaksin. Contoh berikutnya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar atau membaca ini gitu ya. 42% guru terjebak pinjol. Beberapa waktu yang lalu ini pernah muncul gitu ya. Pernah muncul, kemudian memunculkan gerakan, memunculkan komentar gitu ya. Tanpa orang mempertanyakan, ini sebenarnya penelitiannya siapa? Diterbitkan di mana dan bagaimana? Gitu ya. Orang yang membaca ini boleh jadi memikirkan dua hal. Satu, 42% guru terjerat pinjol. Atau 42% responden itu terjerat pinjol. Maaf, 42% responden yang mengaku terjerat pinjol itu adalah guru. Gitu ya. Nah, ketika informasi ini beredar dengan masif, istilahnya sekarang itu viral gitu ya, tanpa ada yang mengontrol, tanpa ada yang mengawasi, kemudian memunculkan banyak kebijakan dan sebagainya, padahal dasar ilmiahnya itu mungkin tidak jelas atau dipertanyakan, itu contoh-contoh kebijakan yang mungkin salah sasaran. Tahun 2010 gitu ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat, marak pendidikan wirausaha. Pendidikan wirausaha di Indonesia itu salah satunya didengang-dengungkan muncul karena Indonesia itu kurang maju karena kekurangan jumlah wirausaha. Gitu ya. Kita ini kurang wirausaha karena itu kita harus melatih mahasiswa menjadi wirausaha, dosen menjadi wirausaha. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar mengikuti atau menjadi pelatih instruktur kewirausahaan, wirausaha muda, mahasiswa dan sebagainya. Semua berangkat dari sebuah simpulan bahwa Indonesia kekurangan wirausaha. Namun, kalau kita telusuri, apakah betul Indonesia kekurangan wirausaha? Jawabannya sebenarnya tidak. Di sekeliling kita, di dekat rumah kita, di dekat kantor kita, ada banyak wirausaha, mulai dari fotokopi, tukang cukur rambut, pedagang keliling, itu semua wirausaha. Lah kalau semua wirausaha, kok bisa Indonesia dikatakan kurang wirausaha? Setelah ditelusuri, ternyata sumber data yang mengatakan Indonesia itu kekurangan wirausaha,
itu adalah sebuah penelitian yang melaporkan bahwa respondennya yang punya NPWP dan status pekerjaannya wirausaha itu hanya 1 digit %. Jadi sangat kecil. Artinya apa? Banyak orang yang punya NPWP itu tidak mengaku sebagai wirausaha. Boleh jadi para pedagang keliling di sekitar kita tidak punya NPWP. Tapi informasi itu dikemas, dikelola sedemikian rupa demi mempromosikan pendidikan, penjualan, layanan, pelatihan, kewirausahaan. Gitu ya. Ini contoh-contoh bahwa kita ternyata selama ini antara mempromosikan atau mengonsumsi informasi yang tidak sepenuhnya benar. Itu ya. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Monggo kita diskusi, saling komentar. Saya komentar, Pak. Monggo Pak. Baik, Pak. Jadi kalau kita bicara masalah informasi dan informatif, komunikasi dan komunikatif gitu ya. Kita bicara masalah penelitian. Penelitian apakah berupa survei, sensus, atau sampel, dan lain sebagainya. Ketika kita bicara masalah hasil itu belum tentu bisa mewakili apa yang sedang terjadi. Ya, karena bisa jadi penelitiannya itu tidak mendalam dengan sampel dan survei-surveinya. Tapi informasi itu harus disampaikan. Karena sifatnya adalah pada saat itu juga. Sifatnya adalah tidak meluas, tidak menyeluruh. Ada yang induktif, ada juga yang deduktif. Gitu ya Pak. Sementara masyarakat kita, tingkat pendidikan masyarakat kita itu masih sangat jauh dari harapan. Berapa pendidikan yang minimal SD, yang sampai SMP, SMA, ya sampai perguruan tinggi, bahkan dosen pun banyak yang belum sampai doktor, baru 25%. Sementara informasi itu memang sekarang zamannya informasi. Buzzer itu lebih informatif Pak daripada dosen. Percayalah itu. Ya, kalau dosen itu melalui penelitian yang lama, buzzer itu cukup dengan beberapa kalimat orang pada percaya semua. Karena apa? Karena informasinya itu meluas. Dengan informasi yang salah, tapi kalau dia secara masif terstruktur, maka itu akan menjadi hal yang dibenarkan dan hal yang dipercaya. Nah, bagaimana caranya supaya peneliti yang memang benar-benar meneliti itu dipercaya hasilnya? Kalau sumbernya juga nggak benar, gitu ya. Hasilnya juga nggak benar. Hasil yang benar aja belum tentu juga dipercaya. Dan banyak yang belum baca, Pak. Tidak ada yang mau baca. Sekarang zamannya itu adalah aksi berupa TikTokers, gitu ya, Pak. Orang lebih melihat orang lihat video dibandingkan hasil-hasil penelitian, gitu ya. Anak-anak muda sekarang kita lihat di mana di media sosial ini. Ya, tingkat kemampuan mereka dalam berpikir benalar dengan penelitian, berapa banyak mahasiswa yang bisa mengikuti dosen untuk ikut meneliti. Dan hasilnya seperti apa? Gitu ya. Seberapa banyak kita bisa melihat hasil penelitian, berapa ranking kita di dalam kancah dunia penelitian, baik itu nasional maupun internasional. Kan seperti itu. Apapun informasi itu ya seperti itu ya. Terkadang juga pemangku kepentingan juga memberikan informasi juga bias. Tapi mau nggak mau kita harus percaya itu. Ya. Katanya mau katanya. Tapi kalau sudah masif katanya menjadi benar. Nah sekarang bagaimana mengarahkan itu nggak bisa Pak, nggak bisa karena semua tergantung dari bagaimana berpikir kita, ya, ya bahwa gara-gara COVID lah semua jadi begini, bisa jadi, ya, gara-gara COVID semua jadi begini. Tapi ada yang bisa maju setelah COVID, tapi ada juga yang tetap terpuruk, ya, ya, gara-gara banjir jadi masyarakat menjadi susah. Bisa jadi bukan karena banjir juga, karena masyarakat juga yang memang tidak mau berusaha, gitu ya. Banyak hal-hal yang memang tidak bisa diteliti secara komprehensif. Tapi dengan batasan waktu, ya apalagi kalau kita penelitian sifatnya penelitian dan kemudian diartikelkan, itu punya batas waktu, ya Pak. Batas waktu itu terkadang melampaui, ternyata sudah berubah semuanya, apalagi kebijakan-kebijakan. Penelitian tentang kebijakan itu akan berubah cepat sekali. Kita meneliti tentang undang-undang berubah menjadi RUU, RUU berubah lagi. Sehingga apa yang diteliti sekarang nggak bisa relevan dengan apa yang terjadi ke depannya. Jadi kalau kita berpikir masalah informasi, ya
sebagai peneliti, ya itu yang akan kita berikan sesuai dengan apa objektivitas kita, validitas kita, ya apakah empiris